Refleksi ini saya dasarkan pada pertemuan saya dengan teman-teman Katolik, orang asli Papua, ya, yang cukup intens, dan itu berlangsung bertahun-tahun, ya, dari 2007 saya mendampingi anak-anak asli Papua yang sekolah di kolesenya Yesuit. Kemudian itu sampai 2009, dan setelah itu saya pergi ke Kokonau, ke Asmat, Paniai dan sekitarnya. Jadi wilayah situ bagi saya sudah seperti tanah air kedua saya. Baik, saya terlibat dalam percakapan yang cukup panjang dengan teman-teman awam, dengan teman-teman pastor, ya, pastor di paroki-paroki yang di pelosok. Kadang saya tidur di pastoran dan mendengarkan cerita mereka, mendengarkan kisah-kisah mereka, ya, termasuk keinginan-keinginan, termasuk perjuangan yang sedang mereka usahakan di situ. Satu kondisi yang sering dilukiskan dan itu saya rasakan, ya, orang-orang Papua itu mengalami kuldesak, jalan buntu, ya, jalan buntu. Seorang pastor yang berasal dari daerah pesisir, ya, dia menggunakan metafora, kami orang Papua itu seperti berada di dalam perahu kecil, di belakang air muara sudah mendorong naik, dan di depan itu gelombang laut yang cukup tinggi, dan kami ada di situ. Kemudian kami ngobrol cukup panjang, sebenarnya apa isi dari metafora itu? Oh begini, kakak. Kami sekarang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang belum pernah kami alami sebelumnya. Dan moyang kami pun dulu tidak ketemu seperti ini. Dulu kekuatan besar yang kami alami dan kami terima dengan baik itu adalah gereja Katolik dengan misionarisnya. Mereka membuat sekolah, mereka mendatangkan guru-guru untuk kami semua. Berapa tahun belakangan, terutama setelah otonomi khusus, kemudian kekuatan-kekuatan itu bukan hanya gereja Katolik. Ya. Lalu dia menyebut soal eskalasi jumlah militer di Papua dan semakin menyebar. Kemudian yang kedua adalah korporasi-korporasi, ya, yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, ya, dan macam-macam yang lain termasuk hutan, ya, HPH. Dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan itulah kami merasakan betapa kami itu kerap kali kalah. Kami tidak mampu, dan bukan hanya tidak mampu sebenarnya, kami itu merasa ditinggalkan. Ya, sehingga sepertinya kami orang Papua itu kehilangan defender, kehilangan pembela itu. Jadi ada perasaan takut, perasaan terancam, perasaan tidak tenang begitu ya. Bukan hanya tidak tenang, tapi itu betul-betul kegelisahan dalam arti cemas, takut begitu. Dan perasaan itulah kemudian yang dibawa dalam ibadat, dalam lagu-lagu dalam bahasa daerah yang mereka ciptakan, beberapa saya koleksi ya. Dan itu yang diungkapkan dan itu dibawa ke dalam gereja. Jadi kuldesak itu menjadi suatu himpitan yang cukup bagi mereka cukup kuat himpitan itu dan membuat kadang mereka seperti mau bagaimana lagi. Nah, katarsisnya di mana? Gereja. Bahkan teman-teman dari denominasi Kristen yang lain ya, mereka masih membayangkan bahwa gereja Katolik itulah kekuatan kami yang masih ada saat ini. Jadi mereka berharap banyak. Saya bertanya, kenapa begitu? Ya, kurang lebih kami punya pengalaman yang cukup baik dengan gereja Katolik. Ya, kami punya masa kejayaan pada tahun 70-an, pertengahan 70-an sampai 90-an gereja Katolik itu punya karya misi yang luar biasa di Monamani. Ya, gereja Katolik mendirikan Yayasan P5 dan di situ ada SPL dan orang-orang tua kami entah itu Katolik, entah itu Kristen, entah mereka yang belum masuk ke gereja manapun bisa belajar pertanian di situ dan secara ekonomi keluarga-keluarga kami didampingi lalu menjadi mandiri sehingga kami bisa sekolah dan macam-macam. Mereka punya kenangan
cukup baik dengan gereja Katolik. Lalu ketika eskalasi bukan pendudukan, mau dikatakan apa ya, militerisasi itu menjadi lebih luas lagi, ya, dan kemudian kekerasan militeristik itu berjalan, mereka tahu siapa yang berani bersuara. Uskup Muninghof pada waktu itu, ya, Uskup Jayapura. Dan bagi mereka itu, bagi teman-teman kita di Papua itu ya, itu menunjukkan betul, tonggak betul bagi mereka, ya, bahwa gereja Katolik betul-betul bersama kami. Ya. Gereja Katolik ini mempertahankan kami, menyerukan hak-hak kami, membela kami. Jadi bagi mereka, Uskup Muninghof itu dengan segenap keberaniannya, ya, itu betul-betul bukan hanya mengagumkan, tapi mereka sungguh-sungguh mengagumi, hormat, dan merasa ada kekuatan di situ yang memperjuangkan mereka. Nah, jadi mereka punya pengalaman itu. Nah, apa yang kemudian terjadi berikutnya ke sekarang, ya, yang belakangan ini gitu. Mereka tahu Uskup Muninghof sudah tidak ada, dan persis kemudian bahwa artinya pelanggaran-pelanggaran HAM masih berlanjut, tetapi suara-suara seperti itu tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Setelah Muninghof Report tahun 96 itu, dan ke sekarang mereka semacam sudah kadang ngomong gitu ya, kira-kira apakah masih akan ada yang memperjuangkan kami, yang akan menyerukan, yang akan membela kami. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang muncul di antara mereka dan cukup menggembirakan, membawa kegembiraan bagi mereka adalah, oke, gereja Katolik yang jauh-jauh di sana mungkin sudah tidak mau lihat kitong lagi orang Papua. Jadi sekarang yang terjadi apa? Pribumisasi gereja Katolik. Ya. Jadi mereka senang setiap kali tahbisan imam orang asli Papua, ya, itu membawa kegembiraan, membangkitkan harapan. Gerejanya menjadi sangat lokal, mereka merayakan ibadat dalam bahasa setempat, ya, dalam bahasa lokal. Pastornya itu dari antara mereka sendiri, sehingga mereka merasa apa? Pastor-pastor dari antara kami orang Papua inilah yang akan membuat gereja Katolik itu menjadi dekat lagi dengan penderitaan kami, dengan kesusahan kami, dan kami berharap bisa membawa harapan. Dan ini menjadi gejala yang saya amati setelah beberapa tahun belakangan ini, dan setiap tahun di salah satu keuskupan itu selalu ada tahbisan imam asli Papua. Dan semakin tahun cukup banyak, ya, cukup banyak. Dan di antara orang-orang Katolik asli Papua itu, lalu terjadi mereka kemudian masuk ke paroki-paroki yang di mana mereka mayoritas pastornya pribumi. Apa yang kemudian ditangkap dari ini, saya merefleksikan, ya, mereka sepertinya menaruh harapan lebih besar dengan pastor-pastornya, ya, yang orang asli Papua, dan di saat yang sama seperti mulai kehilangan kepercayaan dengan imam-imam atau klerusnya yang bukan dari Papua. Saya tanya, kenapa begitu? Persis karena mereka tidak pernah menyentuh inti pokok masalah pergumulan yang mereka hadapi. Ini. Jadi itu yang membuat pembedaan dalam kesadaran mereka. Ada kecenderungan ke pastor pribumi, membentuk komunitas sendiri, termasuk paroki-paroki, sehingga mereka yang di kota, orang-orang Katolik asli Papua yang di kota, di mana pendatang lebih banyak, kemudian mereka merintis satu paroki. Dan itu menjadi semacam safe haven mereka. Ini mengingatkan saya kepada gereja di Jogja, Bintaran dengan Kidologi pada waktu dulu itu, satu adalah untuk Katolik pribumi, ya, yang satu ini untuk Katolik Londo gitu. Jadi sebenarnya pribumisasi gereja Katolik itu bukan baru sekarang terjadi di Papua, tetapi di Indonesia juga pada masanya itu sudah terjadi. Nah, apa yang menjadi dasar kegelisahannya pada waktu itu, ya mungkin masih ini segala macam, tetapi di Papua sekarang saya mengerti dengan persis, ya, mereka menaruh harapan dengan
pribumisasi gereja. Tentu ini menjadi sebuah kritik kalau kita membacanya dari teropong kita yang ada di luar Papua, menjadi sebuah kritik. Betapa gereja yang universal itu bagi mereka menjadi kurang bisa diharapkan. Gitu ya. Menjadi kurang bisa diharapkan. Menjadi mungkin kurang bisa dipercaya. Tentu kalau kita elaborasi ini ada soal politik, soal identitas politik, soal aspirasi politik, iya. Tapi itu yang sekarang ada dan sekarang itu yang mereka hadapi, sehingga yang tadi saya paparkan sebagai kuldesak itu, jalan buntu itu, sekarang mereka tahu katarsisnya kemana. Ke kami, klerus orang asli Papua, ke gereja yang sifatnya pribumi. Dan ada warna khusus yang saya temukan di sana dibanding di sini ya. Pastor-pastor pribumi di Papua itu betul-betul dalam bahasanya Uskup Saklil itu, John Saklil almarhum itu, gembala yang berbau domba. Ini menarik sekali. Ya. Dan itu di tiap kali misa tahbisan, seringkali uskup atau dalam percakapan-percakapan santai begitu mengatakan itu. Sehingga romo-romo di sana itu menjadi orang yang sangat biasa. Ya, tidak seperti Doro yang dilayani gitu, enggak. Saya biasa jalan dengan pastor-pastor di sana, ya memikul sendiri bensin untuk speedboat-nya, ya, mencuci bajunya sendiri gitu ya. Menyiapkan makan sendiri. Jadi dan pastoran itu menjadi rumah untuk, dia bilang ini bukan rumah saya, ini rumah gereja. Sehingga kalau ada umat saya yang di rumahnya tidak aman atau apa, mereka bisa numpang tidur di pastoran dan itu sangat biasa. Bagi mereka gereja yang warnanya pribumi itu dengan romo-romo pribumi itu begitu ramah. Begitu mereka rasakan menjadi home begitu. Nah, lalu apa yang menjadi kekhawatiran saya sekarang adalah bahwa di kawasan-kawasan urban, ya pesisir, gereja-gereja yang semula menjadi home itu dengan membanjirnya umat Katolik pendatang, ya itu mulai berubah. Jadi kemudian kita punya dua warna gereja di situ. Dan tetap yang menjadi home bagi teman-teman Papua adalah gereja pribumi. Ini kritik bagi kita mengapa gereja Katolik tidak bisa menjadi home yang sama bagi mereka. Baik, saya pantik begitu saja, nanti kita bisa bertanya jawab. Terima kasih Pak Yohanes Priyono atas sharing